Baik. Terima kasih Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu, Kepala Ketua Tim Kerja, yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Program kalian, yang saya hormati Ketua Dewi Persatuan beserta jajaran, yang saya hormati eh, Bapak Ibu Purnawirawan, yang saya hormati Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Alhamdulillahirrahmanirrahim bahwa rencana kita untuk silaturahmi ngobrol terkait dengan rencana kegiatan di Malang tanggal 18 sampai 15 sampai 18 November dapat terlaksana dengan baik dalam kondisi yang sehat walafiat meskipun hujan. Jadi saya izin mohon maaf tidak pakai kamera karena apa? Eh, Kurang bagus sinyalnya nanti malah putus-putus. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Harapannya bahwa nanti apa-apa yang perlu dikonfirmasi, perlu dipertanyakan, nanti ada Bu Yani dan teman-teman yang bisa menjelaskan. Nah, eh, utamanya bahwa hari ini kita berkumpul terkait dengan yang pertama koordinasi persiapan kegiatan di Malang yang seperti saya sampaikan di awal, insya Allah di tanggal 15 sampai 18 November 2024 selama kurang lebih 4 hari full dengan perjalanannya. Kemudian selanjutnya melalui koordinasi kita sore ini harapannya bahwa kita dapat menyiapkan semua hal terkait kegiatan nantinya, memastikan fungsi koordinasi untuk setiap hal yang nanti akan disampaikan, kemudian melakukan koordinasi lanjutan dari keberangkatan sampai dengan nanti pulangannya, bahkan nanti bagaimana kita membuat laporan evaluasinya. Kemudian harapannya bahwa nanti acara berjalan dengan lancar, kemudian semua kawan-kawan peserta dapat menjalankan apa yang sudah kita sepakati. Nanti kita mendapatkan tugas apa, kita komit untuk menjalankannya. Nanti diputuskan jam berapa, semoga kita semua komit dengan apa yang sudah kita sepakati bersama. Nah, pada akhirnya tujuan untuk penyegaran sebenarnya karena tahun ini begitu full, 10 bulan, 9 bulan ini full sekali. Harapannya nanti setelah tahun ini kita agak fresh dikit, kemudian di tahun 2024 juga kita sudah lebih siap lagi untuk melaksanakan kegiatan di tahun depan. Kemudian bahwa kami sangat berharap bahwa dengan kegiatan ini kita nanti bisa bekerja sama dengan lebih baik, lebih berdisiplin, lebih kompak nanti, kemudian juga kekeluargaan kita yang tidak tidak harus terus kita tingkatkan karena eh, bagaimanapun interaksi kita sehari-hari akan begitu banyak waktu sehingga harapannya kita kompak, kita bisa bekerja sama dalam satu amanah menjalankan fungsi sebagai ASN. Kemudian yang terakhir bahwa karena tahun anggaran 2024 untuk program 1,5 kali lebih besar dari tahun ini memang eh, kawan-kawan harapannya betul-betul bisa memanfaatkan momen kita ke Malang untuk lebih fresh sehingga kita lebih siap di tahun 2024. Barangkali itu awalan dari saya Bu Yeni. Selanjutnya langsung aja kami persilakan untuk menyampaikan apa-apa yang semestinya kita penuhi, apa-apa yang mestinya kita komitmenkan. Terima kasih sekali lagi. Ini saya bersyukur bahwa kita bisa bergabung dengan Bapak Ibu Purnabakti, juga Ibu-ibu Dharma Wanita. Terima kasih. Sementara itu, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wanto atas arahannya dan di sini saya akan memberikan beberapa hal-hal yang terkait dengan teknis pada saat kita perjalanan, kemudian acara di Malang sampai nanti dengan kepulangan. Mungkin gambaran-gambaran saja karena Bapak dan Ibu sudah tahu ya bagaimana tradisi kita ketika menjalankan program kegiatan lembaga yang seperti ini, yang banyak tapi tempatnya di luar. Dan betul tadi kata Pak Wanto, satu dari evaluasi yang ingin kita tanamkan di tahun ini yaitu kekompakan dan kebersamaan. Jadi jangan sampai hal-hal yang kurang di tahun-tahun pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya
tahun ini kita akan terulang lagi. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang sudah disetting, tapi ternyata yang ikut serta hanya beberapa saja, dan itu menjadi sebuah apa ya? Kalau dibilang kelemahan ya mungkin terlihat, oh kekompakannya kurang ya ternyata. Nah, makanya harapannya di tahun ini kita semua ikut berbaur bersama-sama mengikuti rangkaian program yang akan dilaksanakan nanti selama 4 hari di Malang, Jawa Timur. Kota Malang aja udah bilang Malang perjalanannya udah cukup lumayan. Jadi nanti pada saat keberangkatan, Bapak dan Ibu ini kita mulai startnya dari tanggal 15 November, itu kita menggunakan kereta api. Jadi titik kumpul dari keberangkatan ini adalah di stasiun Bandung. Pihak travel tidak memberikan alternatif di stasiun Cimahi dan hanya mengarahkan semuanya berkumpul di stasiun Bandung. Jadi akan saya share rundown-nya. Coba kakak balik lagi dulu. Sampai Jakarta. Rundown ini masih ada beberapa revisi sedikit ya. Sehubungan semalam kita tim panitia dan acara sudah melakukan beberapa kesepakatan, tapi mungkin ini datanya masih data lama. Jadi sebentar. Kita akan berangkat di hari Rabu tanggal 15 November. Kemudian meeting point-nya di stasiun kereta Bandung pukul 4. Jadi diharapkan semua Bapak dan Ibu sudah berkumpul jam 4 di stasiun kereta Bandung. Nah, buat yang rumahnya merasa jauh, mungkin bisa diatur-atur ya. Estimasi dari rumahnya yang terjauh ini berapa jam. Jangan sampai karena eh, terlambat satu dua orang, jadi menghambat semuanya. Karena ini kita bukan kendaraan sendiri ya. Ini kita pakai kereta, jadi kereta itu keberangkatannya pukul 5.20. Kita menggunakan kereta Malabar eksekutif. Jadi sudah dipesan 4 gerbong, gerbong 1, gerbong 2, gerbong 3, dan gerbong 4. Nanti untuk layout tempat duduk akan saya share di grup besar dan juga grup Purna Bakti dan Ibu-Ibu Dharma Wanita. Untuk layout kereta api memang ada beberapa perubahan, namun mungkin misalkan yang sebelumnya sudah disetting berdua, ternyata karena satu dan lain hal, yang bersangkutan tidak bisa hadir dari stasiun Bandung, akhirnya jadi duduk sendiri. Nah, itu sebetulnya hal-hal yang terjadi di tengah-tengah. Kemudian, pada saat keberangkatan ini, Bapak dan Ibu dari pihak lembaga tidak menyediakan makan malam. Karena ini kita perjalanan lumayan jauh sampai dengan pagi hari selanjutnya. Nah, dari mulai sore sampai pagi itu tidak disediakan makan malam. Jadi saya arahkan, silakan Bapak dan Ibu agar membawa perbekalan dari rumah atau sebelum perjalanan, atau misalkan saya mau beli nanti di restoran kereta api, mangga. Tapi yang menjadi catatan penting pada saat keberangkatan tidak disediakan snack ataupun makan malam. Nah, dari perjalanan itu mungkin untuk eksekutif ini ada bantal sama selimut kalau nggak salah. Tapi kalau misalkan pengen nyaman, silahkan boleh bawa bantal leher dari rumah. Dan memang kereta di malam hari ini mungkin Pak Wanto yang udah biasa naik kereta itu dingin ya, mungkin perlu pakai cukup mungkin selimut, atau kalau biasa pakai jaket silahkan pakai jaket. Ini sebentar. Senyamannya, iya Mas? Oh, bantal nggak ada. Nanti kalau yang Eksekutif, ketergantungan bantal, iya nggak ada. Dapatnya selimut doang. oh selimut aja ya, salah, itu di rumah saya. Jadi selimut, tapi mungkin ya boleh berjaga-jaga pakai jaket. Nah, kemudian
di hari Kamisnya kita akan tiba di stasiun Malang itu kurang lebih pukul 6.35 sampai dengan pukul 7 untuk bersatu dan sudah bersiap-siap dijemput oleh bis. Jadi nanti di sana bisnya pun sudah disetting daftar nama orang-orangnya. Nanti untuk di gerbong kereta ataupun di bis itu akan ada penanggung jawabnya masing-masing. Jadi nanti si penjam ini megang daftar peserta yang duduk di kursi baik itu bis ataupun mobil tersebut. Jadi nanti si penanggung jawab yang akan mengecek ini temannya ada di sini nggak, ini temannya harus ada di sini. Jadi jangan sampai ada yang terlewat. Kemudian pukul 7 rombongan menuju BOE dan tiba di BOE langsung sudah disediakan sarapan. Bapak dan Ibu silakan untuk sarapan terlebih dahulu. Setelah sarapan kita akan melakukan registrasi peserta. Nanti sudah diatur oleh tim asrama di BOE. Nah, karena memang ini perjalanan jauh dan kita sangat memahami dengan karakter usia yang bermacam-macam juga kita mengharapkan eh, ketika jam istirahat dari dari jam 8 sampai jam 12 ini Bapak dan Ibu benar-benar digunakan untuk istirahat ya, bersih-bersih dan ya sampai beraktivitas yang berat lagi, misalkan tiba-tiba mumpung lagi senggang kemana gitu. Harapannya sih semuanya menggunakan energinya sebaik mungkin karena kita masih dihadapkan dengan kegiatan-kegiatan yang padat. Nah, jadi dari pukul 8 sampai pukul 12 ini silahkan untuk beristirahat, bersih-bersih, mandi. Nanti pukul 12 sampai dengan pukul 1 ini waktunya untuk makan siang. Makan siang tempatnya di mana? Nanti kita terpusat di satu ruang makan besar di BOE dan setiap makan semuanya terkumpul di situ. Nah, selesai makan siang barulah kita mulai pada acara inti, yaitu di pukul 1 sampai dengan kurang lebih ini ada perubahan mungkin ada agak molor jadi jam setengah 5-an. Acara intinya apa? Kita awali dengan pembukaan, kemudian sambutan bersama dengan tim dari BOE, kemudian dilanjutkan dengan materi-materi yang terkait dengan peningkatan untuk SDM kita, baik itu dari sisi internalisasi terkait WBBM, kemudian nanti dilanjutkan dengan materi inti lagi yaitu kegiatan pelayanan prima yang akan dipimpin oleh tim trainernya dari Malang. Nah, kemudian dari serangkaian itu juga sudah lumayan ya, cukup menguras energi. Nanti jam 6 sampai jam 7, Bapak dan Ibu dipersilakan untuk makan malam di ruang makan. Nah, dari jam 7 sampai dengan jam setengah 11 malam, ini mohon diinformasikan kembali agar digunakan waktunya sebaik mungkin untuk beristirahat. Kenapa sih banyak istirahat? Karena mungkin perjalanan di kereta belum tentu semuanya ada yang rasa nyaman tidur di kereta, ada yang bisa nyenyak, ada juga yang merasa kurang nyenyak. Nah, silakan di waktu-waktu istirahat itu digunakan sebaik mungkin untuk meresap kembali, mencharge kembali energi-energinya karena di jam setengah 11 kita akan mulai perjalanan menuju Bromo. Nah, perjalanan menuju Bromo ini memang ya menarik tapi dan sekaligus menantang. Menariknya ya karena Malang itu identik sama Bromo. Menantangnya karena perjalanan ke sana itu cukup menguras energi. Dimulai kita harus bangun di malam hari jam setengah 11. Nanti jam 11-nya kita menggunakan bis yang sama ketika kita dijemput dari stasiun sekitar 4 bis, kita berangkat menuju Bromo. Di sini masih jalur Sukapura. Ternyata ada informasi lain dari pihak travel, kita rubah jalurnya menuju jalur Tosari. Nanti ketika sudah tiba itu perjalanan kurang lebih sekitar
2 jam menuju Tosari, kemudian perjalanan naik jeep lagi menuju Bromonya juga lumayan panjang juga. Nah, nanti pukul 2 dini hari ini kita tiba di meeting point Bromo Adventure, rombongan kita tiba di beberapa destinasi. Pak Wanto mohon izin, semalam kita melakukan rapat juga dengan tim panitia dari destinasi-destinasi yang ditawarkan oleh pihak travel. Ya. Mungkin kita akan melihat kondisi juga karena mungkin tidak semua orang cukup energi untuk sampai ke Pananjakan, yaitu naik ke atas yang bisa lihat view Kawah Bromonya. Jadi mungkin ada beberapa spot yang kita skip, ada yang udahlah cukup sampai di sini aja. Karena nanti kita lihat kondisi juga, takutnya membebani yang memang sudah apa ya, ya punten sudah sepuh gitu. Ada Karena kuda, Hah? ada kuda. Ini kemarin pengalaman Ibu Dini yang usianya masih muda, beliau bilang ngerasa berat banget juga ini buat sampai ke beberapa destinasi. Jadi mungkin kita cukup sampai di mana aja. Yang Atau pensiun-pensiun. ya kita juga melihat hal seperti itu, Bu, yang pensiun, kemudian para purna bakti. Jadi kita tidak memberatkan, tapi kalau misalkan ada yang mau sampai atas, ya mungkin kita harus menunggu. Karena ya memang kalau sama-sama saling menghargai lah mungkin ya. Ada yang penasaran mungkin, oke silahkan kita tunggu di satu titik ini. Tapi jangan sampai semuanya tetap kebersamaan, jangan sampai ada yang kemana ya. Kalau udah cukup sampai di view itu, udah ngumpul di view itu, misalkan nanti titik temunya di salah satu view, nanti mungkin untuk bagian tim acara Bromo yang akan mengkondisikan kembali. Nah, setelah perjalanan di area Bromo semua, memang ya Bromo itu terlihatnya kalau di foto wah keren, tapi perjuangannya lumayan. Nah, kemudian nanti pukul 9 kita sudah mulai turun dan persiapan kembali menuju Malang. Di sini kembalinya bukan berarti langsung ke BOE. Karena di hari Jumat ini kita harus ketemu sama bapak-bapak yang, oh sorry, satu hal yang perlu disampaikan ketika perjalanan menuju Bromo ini, ada beberapa hal yang harus dicatat oleh Bapak dan Ibu semuanya. Jadi, perjalanan menuju Bromo ini memang sangat dingin sekali. Jangan lupa untuk membawa jaket tebal, terus menggunakan kupluk, kalau bisa sama penutup telinga, terus kemudian bawa masker juga, takutnya ada yang alergi debu. Terus sarung tangan dan pakai sepatu yang tertutup. Nah, kenapa? Karena pasirnya yang akan masuk itu lumayan sakit. Jadi ketika pakai sepatu, jangan lupa pakai kaos kaki. Kaos kakinya kalau bisa kaos kaki yang panjang sampai ke lutut. Kalau bisa, karena kalau pasir-pasir yang masuk ke situ lumayan agak sakit. Nah, bagi umat Muslim yang nanti ketika perjalanan subuh itu kan kita ketemu sholat subuh, dimohon untuk Bapak dan Ibunya membawa peralatan sholat masing-masing. Memang di sana ada tempat sholat, tapi tempat sholatnya mungkin kata Bu Dini itu nggak besar ya, agak kecil juga, tapi itu bisa dikondisikan. Yang lebih kerennya lagi mungkin Pak Wanto kita bisa sholat subuhnya di padang savana yang kemarin itu, yang kebakaran karena flare, sholat jamaah bareng. Boleh, boleh ya. Nah, nanti di sana kita foto bareng ya di salah satu view yang memang mungkin kalau view-nya besar nih harapannya kita punya ada spot foto bareng sambil ngebentangin spanduk di foto dari drone di atas. Harapannya seperti itu sih. Dan itu momen yang bagus ya. Dan setelah selesai kita turun dari Bromo, setelah semua destinasinya terpenuhi, sekitar kurang lebih pukul 9, persiapan perjalanan menuju Malang. Nah, di jam 10, kita melakukan bis meeting point sampai jam setengah 12. Di situ kita sambil siap-siap
untuk bapak-bapaknya menuju sholat Jumat. Sholat Jumatnya nggak di jalan, tapi di masjid. Tapi kawasannya ada masih di sekitaran arah menuju Malang, belum sampai ke BOE. Jadi nanti kita dikondisikan untuk makan siang di Warung Daun. Kalau kata Pak Doni, Warung Daun itu katanya bagus view-nya. Tapi ya nanti di situ ketika bapak-bapaknya sholat Jumat, ibu-ibunya bisa makan dulu, lalu berbalik, ibu-ibunya nanti sholat zuhur, bapak-bapaknya makan siang. Nah, untuk perjalanan di hari Jumat ini kita habiskan di luar, Pak Wanto, karena mungkin eh, di hari Sabtunya kan kita mau pulang ya, jadi agak terburu-buru. Jadi di hari Jumat ini kita habiskan di sesi perjalanan menuju BOE setelah makan siang. Itu nanti kita akan berhenti di tempat oleh-oleh. Si travel ini mengarahkan untuk pergi ke Batu untuk membeli oleh-olehnya di Kota Batu. Kemudian eh, kalau kata saya sih, tapi ini opsional ya. Kalau ke Malang itu paling enak nyobain bakso Malang. Nah, nanti ada lagi sambil kelewatan juga destinasi untuk makan bakso Malang. Nah, ini bagi Bapak dan Ibu yang pengen nyobain kulineran khas Malang, mangga silahkan nanti kita akan berhenti di salah satu bakso Malang besar di kota Malang tersebut sambil perjalanan pulang menuju BOE. Nah, ada juga tambahan opsional satu titik lokasi yang memang kelewatan juga arah menuju kepulangan ke BOE, yaitu kalau kata Pak Doni hadir di sini nggak? Jadi ada satu tempat kawasannya kayak Braga, di situ kawasan vintage. Nanti di situ ada spot foto-foto ngumpul-ngumpul gitu kayak di Braga. Nah, silakan bagi yang mau menikmati destinasi di situ, nanti travel bagaimana kita sih. Jadi yang sebelumnya rencananya kita ada acara malam karena kita tidak ditiadakan, maka kegiatan untuk kepulangan dari Bromo menuju BOE itu kita habiskan. Silakan mau kemana aja, tapi yang tidak merepotkan, jadi harus balik lagi enggak. Ini ya yang spot-spotnya karena kelewatan menuju arah pulang. Kurang lebih nanti tiba lagi di BOE sekitar pukul 5 sore. Kemudian nanti ketemu lagi di jam 6 sampai jam 7 itu makan malam dan silakan Bapak dan Ibu untuk beristirahat. Lumayan lelah kan ya. Nah, sebelumnya saya review untuk di kegiatan di Bromo karena takut kondisi hujan, pihak travel sudah menyediakan jas hujan yang 10 ribuan yang sekali pakai. Jadi nggak usah khawatir, untuk jas hujan sudah disediakan sama pihak travel. Dan tidak lupa juga nih ada satu saran dari Pak Doni, nanti tuh kan di Bromo itu dingin. Biasanya banyak yang jualan nih, jualan kopi, jualan apa. Nanti kalau nyeruput kopi itu katanya jangan sekaligus. Enak di awal, tapi nanti udahnya itu pecah-pecah bibirnya. Makanya jangan lupa buat pakai pelembab juga. Pelembab muka, pelembab bibir boleh. Nah, ini terkait dengan kegiatan di hari Jumat. Sebelum saya masuk ke sesi selanjutnya, ada yang mau nanya dulu nggak? Sesi di hari berikutnya. Bu Yeni mau tanya, Iya. kita pakai seragamnya di hari apa? Baik, Bu. Untuk seragam yang sudah dibagi, itu kemarin Pak Sani mana ya? Pak Sani? Nah, ini mohon arahan Pak Wanto. Kemarin ini untuk seragam eh, belum dapat diputuskan. Cuman ketika di acara inti, yaitu di hari pertama ketika kita pembukaan, semuanya pakai seragam yang biru. Tapi masih ada beberapa opsi yang belum disepakati juga. Apakah bagusnya ketika acara inti di hari pertama kita pakai kaos Merdeka Belajar yang hitam
Kemudian acara ke Bromo kita menggunakan kaos biru. Mohon arahannya Pak Wanto, apakah punya saran yang terbaik? Ya, barangkali memang untuk apa? Nanti kalau nggak ganti kan nggak enak kita ya. Kalau lagi kan sampai luar Gila. biasa. Nah, seandainya memungkinkan, kalau yang masih punya kaos Merdeka Belajar ya menggunakan kaos Merdeka Belajar misalnya biar apa? Biar nanti ramanya sama. Tetapi kalau yang nggak punya, tentu kalau mungkin kalau Darmanitas bisa koordinasi lah hari apa? Hari ke Bromo misalnya semua bareng pakaian yang sama. Hari sebelumnya mungkin bisa dikondisikan. Untuk yang apa? PNS dan para Purna Bakti saya pikir juga Purna Bakti ini punya semua nggak punya ini masalahnya. Nanti yang PNS aktif boleh pakai Merdeka Merdeka Belajar. Ini yang para Bapak Ibu Purna Bakti nanti kira-kira masih punya apa enggak? Kalau enggak Nggak punya, masih punya Bu. nggak punya, Ya, tidak punya. oh Memang tidak belum punya. dapat, iya. Waktu itu belum dapat. Iya, iya. Sudah Nah, pensiun soalnya. iya Iya, iya. kasihan dulu. Kali di klaster Bu Yeni, misalnya yang Purna Bakti pakai seragam tahun sebelumnya kan masih kayaknya. Kamu kok Hmm, didiskusikan nanti di grup barangkali. Tapi baik. lebih Oke. baik begitu karena kalau yang oh iya kan bukannya ada dua seragam Bu Yen? Satu. Oh satu ya ya ya. Oh iya ya sudah monggo dikondisikan. Merdeka Belajar boleh warna hitam berarti ya kalau yang PNS aktif ya. Yang Merdeka Belajar itu pada saat di indoor yang hari pertama. Ya itu hari pertama nanti yang apa? Yang seragaman warna biru mungkin untuk apa? Ke Bromo gitu ya di acara inti barangkali. Monggo Oh gitu. dikondisikan. Ya. Baik-baik. Baik Bapak dan Ibu, untuk seragam kurang lebih arahannya dari Pak Wanto, nanti pada saat hari pertama pembukaan kita pakai Merdeka Belajar. Mungkin kalau yang nggak ada biar seragam pakai tema hitam saja ya. Dan nanti pada saat di Bromo kita menggunakan seragam outbound yang biru. Oke, untuk kalau ada perubahan nanti kita sampaikan melalui WhatsApp group. Baik, untuk di hari Jumat, di hari Sabtu, hari terakhir. Nah, ini kita memang rencana akan pulang kembali di kereta jam sore, masih Malabar eksekutif. Namun, ada jeda dari pagi ke sore. Nah, kita manfaatkan waktu jeda tersebut, nggak ke Malang kalau nggak ke Jatim Park. Nggak ke Jatim Park kalau nggak ke Malang. Gitulah kurang lebih. Jadi rencananya di hari Sabtu pagi ini jam 6 sampai jam 7 kita sarapan. Nah, berhubungan Jatim Park ini sebetulnya nggak jauh-jauh amat dari BOE, tapi karena hari Sabtu ini sangat-sangat khawatir macet, dan itu macetnya bisa luar biasa, bisa sampai 3 jam, maka karena takut terlambat nanti kita ke stasiun kereta, Bapak dan Ibu pada hari Sabtu ini sudah packing, sudah siap. Habis sarapan ini udah tinggal ambil. Jadi jam 7 kita udah langsung check out dan semua barang-barang Bapak dan Ibu udah dimasukin ke busnya masing-masing. Nah, jam 7.30 kita mulai pergi ke Kota Batu, yaitu pergi ke Jatim Park 3. Nah, kebetulan Jatim Park 1, 2, dan 3 ini bukanya jam 11 siang. Terus kenapa sih milihnya Jatim Park 3? Setelah kita cek, Jatim Park 1 ini wahananya kayak Dufan. Jadi menurut kami wahana seperti itu tidak cocok untuk semua usia. Kemudian Jatim Park 2 itu wahananya kayak kebun binatang. Nah, yang punya anak sih senang kalau bawa anak. Ini kan kita nggak bawa anak. Jadi, nah untuk Jatim Park 3, ini wahananya itu ada eh, patung lilin, kemudian saya lupa ya, Museum Dunia apalah. Tapi kalau melihat estimasi buka buka pendaftaran buka loketnya jam 11, kemudian menuju kita harus tiba di stasiun itu jam oh sorry ini salah ya. Bukan jam setengah 2. Oh ya, jam 4 itu kita harus tiba di stasiun Malang. Itu rasanya durasinya
kita maksimal bisa menikmati wisata di Jatim Park itu hanya 2,5 jam. Jadi mungkin hanya bisa menikmati satu atau maksimal 2 destinasi saja. Jadi Bapak dan Ibu nanti ketika tiba di Jatim Park kita akan ya melihat apa sih kayak gimana Jatim Park itu. Namun komitmen jam 1:30 sudah masuk kembali ke bus. Karena dari situ kita akan langsung pergi menuju stasiun kereta. Nah, nanti ketika pukul 4 rombongan sudah tiba di stasiun kereta, nanti dari pihak BOE akan mengantarkan box untuk makan malam. Oh ya, saya lupa. Nanti kemungkinan kita makan siang untuk di hari Sabtu ini menggunakan box juga, sudah disiapkan dari paginya. Makan siang nasi box, kemudian makan malam menuju keberangkatan ke Bandung itu nanti di drop oleh tim catering dari BOE, ketemuan langsung di stasiun Malang. Jadi jam 5 kurang 10 kita sudah berangkat menuju Bandung dan tiba hari Minggu jam 6:10. Kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan dari rangkaian kegiatan ini benar-benar fisiknya dijaga karena kita tahu ya Bapak dan Ibu semua ini ada yang lagi pada di luar dan kebanyakan mungkin ada beberapa yang bahkan ada yang dari Solo langsung ke Malang, ada yang dari pulang dari Lampung besoknya harus ke Malang. Itu butuh energi yang ekstra, mohon dijaga kesehatannya. Baik, dari yang sudah saya sampaikan, apa ada yang mau ditanyakan? Apel Malangnya kapan Bu Yeni? Petik apel. Jadi, petik apel maksudnya, Bu? Petik apelnya nggak ada. Ciri Ya, khasnya Malang. iya. Petik apel itu kata travelnya kebetulan belum musimnya, Bu, untuk bulan ini. Dan ketika kita ke wisata petik apel itu jauh banget. Dan kalau lagi belum musim, sayang juga dong kita ke sana. Terima kasih Bu Yeni. Oke. Ada yang lainnya? Pak Doni ada nggak di sini? Ini ada yang chat di Zoom. Ada angpau untuk pensiunan. Ini siapa ya? Teteh Uce Purnabakti. Itu nanti kita ada acara khusus ya Pak untuk para pensiunan di hari pertama. Di acara inti kita akan melakukan pelepasan untuk para pensiunan yang diundang. Ada lagi? Yap, kira-kira kurang lebih Bapak dan Ibu seperti itu gambarannya. Mohon catatan sekali lagi dari saya. Sebentar, saya kasih. Jadi nanti mohon membawa jaket, bawa kaos kaki, masker, kupluk dan sarung tangan, sepatu tertutup, pelembab, senter opsional, kemudian alas sholat. Kurang lebih seperti itu. Oh ya, informasi kebetulan ini Pak Sumarna nggak hadir. Informasi dari Pak Sumarna nanti akan diberikan uang muka per Jadin. Uang muka itu akan diberikan 1 hari sebelum keberangkatan yaitu tanggal 14. Teknisnya nanti akan disampaikan di WhatsApp group. Kenapa tanggal 14? Khawatirnya kalau dikasihin dari sekarang nanti udah ke Malang habis. Nggak bisa beli oleh-oleh. Dan untuk oleh-oleh juga mungkin itu nanti ya teknisnya. Ada yang lain nggak? Ada yang mau bertanya lagi? Bu Yeni, Iya, Pak Wawan. selama di Malang, alat tidur mandi disediakan atau nggak? Oh ada dari handuk Berarti ada. kita tidak usah bawa alat mandi
dari kita ya untuk di Betul, Malang. betul. Bu Estu, gimana Bu Estu? Halo, ada Bu Estu? Kata Lengkap, Bu Bu. Estu, Informasinya dari saya lengkap. Alat mandi, oke, terima handuk, kasih Pak Wito. sabun, sampo, sikat gigi sudah ada, sudah disiapkan. Oke, Pak Wito, nah ini Pak Ya, Wito ini baru minggu kemarin nih dari Bromo, bisa cerita apa aja sih kemarin di Bromo gambarannya? gambarannya Seberapa dinginkah? Kemudian gimana, ada kesulitannya nggak? dinginnya pada saat subuh itu, Bu. Kita perlu jaket, kupluk, kaos tangan. Nah, setelah lewat Mhm. itu ya biasalah panas, Bu. Malah panas ya? Panas setelah lewat dari jam ya 6 sana udah inilah jaket juga udah kita bisa buka. Hmm. Dan nanti wisata ke ininya juga ke Teletubbies tuh. Waduh, panasnya bukan main. Melewati lautan pasir. Hmm. Pak Wito, katanya harus jaket yang tebal banget, Enggak juga ya, tergantung daya tubuh masing-masing. tergantung Jadi, lemak dalam tubuh masing-masing kali ya. iya, nanti kan kita pakai pakai Kadalaman baju ini tumawa. juga kan. Iya, Tergantung daya tubuh em, lah. eh, katanya ada penyewaan juga ya buat yang nggak bawa penyewaan jaket. Ada, ya. Terus gimana di sana nanti? Cuman untuk sholat, Bu, yang susah tuh air juga minim. Air Hmm, waktu itu minim, sholat juga ya tempatnya sempit. jadi Kata bergantian ya. antisipasinya kalau mau sholat gimana? Kemarin nyari juga agak susah. Paling ikut-ikut di warung mungkin kalau ada. Oh, ikuti warung. Banyak Mm-mm. warung-warung itu yang jualan ya. Ya ada banyak. Hmm. Oh ya, untuk keberangkatan saya lupa menyampaikan. Jadi nanti pada saat keberangkatan menuju Malang ini kan kita perginya malam hari nih Bapak Ibu. Jadi kita disediakan snack berat dan tidak ada makanan nasi untuk sarapannya. Jadi nanti ketemunya di makan siang aja. Jadi kita hanya dibekelin snack berat. Kurang lebih seperti itu, lupa saya informasikan. Snack beratnya mungkin roti yang memang kalau khawatirnya kan kalau nasi gitu kan basi juga. Jadi kemarin informasi dari Bu Estu diberikan snack berat. Gitu. Biasa snack berat tuh batu merenya. Ya Pak Wito, makasih informasinya sudah Sebentar Bu, berbagi. Ya, Bu. sebentar. Ya, Eh, sama-sama. Sebentar Pak Wito, kalau Ya, sholat Jumat di mana tuh? Di saya masjid Pak. kemarin sholat Jumat sambil pulang ke arah DOE. Nah, kebetulan pas di perjalanan ya ada masjid yang dekat ya di situ. Jadi pada saat pulang ke BOE, ininya mau sholat Jumatnya. Siap. Nuhun informasinya Pak Wito. Ya, Pak sami-sami. Dudi, udah saya jelasin tadi, kita kan ada bus meeting point sekitar jam 10-an. Itu Baru gabung persiapan. Bu nih Bu. Baru Oh gabung. iya, saya ulangi ya. Untuk bapak-bapak yang sholat Jumat, jadi jangan sampai ibadah karena wisata ya, nanti dihisap. Betul Bu. Sholat Jumat sudah dikondisikan, jadi nanti kita akan berhenti di area makan siang, sekaligus di situ ada tempat sholat juga di warung daun. Jadi nanti ibu-ibunya makan, bapak-bapaknya sholat. Ibu-ibunya sholat, bapak-bapaknya sholat selesai langsung makan siang. Siap. Mm-mm. Oke, nuhun Bu Yani informasinya. Mangga. Ada yang lain? Kalau nggak ikut ke Bromo, stay di hotel boleh ya Bu ya? Oh iya. Satu, saya lupa informasiin, makasih Bu Nur. Mohon Bapak dan Ibu yang nggak ikut ke Bromo, mungkin karena takut kondisi atau eh, agar menghubungi saya, karena pihak travel juga kan harus menghitung berapa tiket yang harus dibeli. Kalau bisa secepat mungkin sebelum keberangkatan,
saya sudah dapat informasi siapa aja yang nggak akan ikut ke Bromonya. Gitu. Jadi Bu Nur kayak nanti ya Bu Nur sudah sampai bisa disampaikan ke saya nggak akan ikut ke Bromo. Nanti saya kasih catatan buat saya terusin ke bagian travelnya. Jadi sekali lagi saya sampaikan nanti seandainya yang merasa tidak kuat untuk pergi ke Bromo, misalkan kan ada yang lagi hamil kayak Ibu Vita, nggak, tapi Ibu Vita nggak bisa ya. Itu mohon diinformasikan dari sekarang karena keterkaitan dengan tiket khawatirnya nanti biar tidak mubazir seperti itu. Nggak, Ada maksudnya kalau lagi? ke Malangnya ikut gitu, Bu. Tapi Iya, ke Bromonya ke enggak. Bromonya. Iya, kan ke Bromo juga pakai tiket ya. Oh gitu. Tapi nanti saya pertimbangkan dulu Pak, sesuai kondisi Boleh. aja. Heeh. Oke, nggak memaksa kalau yang memang merasa tidak kuat, cuman bisa sampai di Malang aja nggak apa-apa. Tapi tolong yang kalau misalkan yang dipastikan tidak bisa ikut ke Bromonya, tolong disampaikan ke saya. Makasih Teh Yeni. Oke, siap. Ada yang lain? Untuk konsumsi, apakah dikoordinator oleh seksi konsumsi? Oh, betul. Ibu yang bertanya adalah seksi konsumsi loh. Jadi nanti ada tim konsumsi ya. Tim konsumsi dan tim akomodasi itu penjawabnya adalah Bu Estu. Kemudian anggota timnya adalah Ibu Dini, Ibu Lilis, Ibu Mia, Ibu Tati, dan Ibu Yustri. Ada yang lain? Untuk P3K gimana tuh, Bu? Alat-alat ya obat-obatan gitu. Iya, Pak Dudi, itu kita sudah kondisikan. Jadi sebelumnya nanti saya akan koordinasi ke Bu Estu terkait obat-obatan. Mungkin kita harus bawa. Sayangnya memang ibu dokternya nggak bisa ikut karena ada ya anaknya butuh perhatian khusus juga. Kemudian kita juga tidak bisa menghadirkan tim medis yang ada di kita. Nah, kemudian saya sudah berkoordinasi dengan Malang. Di Malang itu ada dokter juga. Kalau ada suatu dan lain hal, di BOS sudah ada pegawai dokter di sana. Bu Yeni, ini suruh bawa spidol permanen warna-warni semua setiap orang bawa. Oh, bukan. Ini buat panitia semalam ini hasil saya. Oh, Cleaning iya. habis rapat. Oke. Gimana? Ada yang lain yang mau ditanyakan lagi? Sudah mungkin ya, sudah 4:30 kurang, sudah siap semuanya. Nanti terkait dengan selanjutnya adalah informasi terkait uang muka perjadinya akan disampaikan insya Allah tanggal 14 untuk informasi lebih lanjutnya nanti melalui WhatsApp group. Begitu mungkin Bapak dan Ibu. Bu Yeni, Sedikit kalau itu apa ini random acara di-share di grup nggak? di-share Bapak, nanti saya perbaiki dulu ini untuk Ya. yang susunan acaranya. Ya. Mm-mm. Oh. Jadi ini ada beberapa perubahan memang karena si spot yang untuk kita walaupun memang misalkan pada prinsipnya kita memang ini untuk penyegarannya yaitu kayak sebuah kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat wisata seperti itu, tapi tidak lupa ada acara intinya juga. Nah, memang ketika untuk penyegaran di tempat wisata ini kita harus melihat dulu kondisi ya, karena ini spot yang lumayan, jadi mungkin ada beberapa hal yang harus dirubah dulu. Ya mungkin nanti kita share semuanya sama layout bus dan juga layout kereta api. Nanti masing-masing diingat, oh saya ada di gerbong berapa, nanti mungkin tiketnya dibagikan, tiket kereta apinya dibagikan oleh pihak travel pada saat di stasiun Bandung. Jadi nanti sudah dilihat, oh saya gerbong ini, saya gerbong ini, saya gerbong ini. Semalam sudah rapat penjab-penjabnya, mohon untuk berkoordinasi penjab gerbong 1, 2, 3, 4
agar selalu memegang catatan daftar nama di list masing-masing gerbong. Seperti itu, ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin sudah ya. Baik, makasih banyak Bapak dan Ibu. Pak Wanto, mungkin ada yang mau ditambahkan? Baik, terima kasih Pak Ibu semuanya sudah berkenan gabung diskusi sehingga barangkali hal-hal yang mesti dikonfirmasi sudah sebagian dari konfirmasi sehingga besok lebih lancar. Barangkali cukup. Terima kasih. Nanti koordinasi lanjutan bisa lewat grup yang sudah kita buat. Itu barangkali itu aja. Terima kasih sekali lagi. Monggo kalau kita mau selesaikan. Baik. Makasih Pak Wanto atas masukannya. Untuk hal-hal yang memang tadi belum dipastikan, nanti akan kita sampaikan di WhatsApp Group. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya di sore hari ini. Mohon maaf mengganggu segala aktivitasnya. Semoga diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dijaga staminanya sampai nanti kita ketemu di Kota Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.